Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum ya Ustaz. Tafadhal, nabda. Masyaallah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Masyaallah. Masyaallah. Uzurna, ta'aqqarna. Fakhadna. Aina. Ma'dziratan. Baik. Lianna al-waqtul asr fi Jakarta Baik. dzalika mutaakhir an Jember. Baik, insyaallah. Nabda lan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan semua nikmat-nikmatnya pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada sore hari ini kita dapat mendengar kajian langsung bersama Ustaz kita, Dr. Abdullah Rai LCM Hafizahullah Ta'ala, yang akan melanjutkan pembahasan materi kitab Ushul Sunnah. Kemudian salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabat beliau, hingga umat beliau yang meniti sunnahnya hingga akhir zaman. Sebelum kajian ini dimulai, seperti biasa akan membacakan tata tertib selama kajian berlangsung. Kami mohon perhatiannya dari semua ikhwah dan akhwat. Yang pertama, kami mohon pada semua partisipan Zoom untuk mencek nama menggunakan nama asli. Kemudian yang kedua, kami mohon pada semua partisipan untuk mute audio dan videonya agar tidak mengganggu kelancaran kajian ini. Kemudian yang ketiga, pertanyaan bisa diketik di chat room Zoom atau pada kolom komen pada YouTube Qalbun Salim TV. Kemudian yang terakhir, kami persilakan pada semua partisipan untuk bertanya langsung pada Ustadz pada sesi tanya jawab dan kami mohon untuk present. Untuk pertanyaan kami harapkan sesuai dengan tema hari ini. Barakallahu fikum. Mungkin sekian mukadimah yang dapat Anda sampaikan. Selebihnya waktu dan tempat kami silakan pada Al-Ustaz Dr. Abdullah Rai LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal mashkur. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab Ushul Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Masuk kita pada pembahasan yang baru, yaitu tentang keimanan dengan ar-ru'yah yaumul qiyamah. Beriman dengan ru'yatullah, itu melihat Allah di hari kiamat. Baik, kita baca. Fadhal. Al-imanu birru'yati yaumal qiyamah. Beriman akan adanya penglihatan kepada pada wajah Allah pada hari kiamat. Wal imanu birru'yati yaumal qiyamati kama ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ahaditsil shihah, dan beriman kepada penglihatan akan adanya melihat wajah Allah pada hari kiamat sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadisnya yang sahih, wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbah, dan bahwasannya Nabi Muhammad dan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Tuhannya. Fa innahu ma'thurun 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahih. Maka hal ini sungguh perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar. Rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibnu Abbas, telah meriwayatkan hadis ini Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Rawahu Al-Hakam Ibnu Aban
an Ikrimah an Ibnu Abbas, dan telah meriwayatkan pula Al-Hakam dan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, warawahu Ali bin Zaid an Yusuf ibni Mihran an Ibnu Abbas, dan telah meriwayatkan pula Ali ibnu Zaid dari Yusuf bin Mihran dari Ibnu Abbas. Wal haditsu indana ala zahirihi kama jaa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menurut kami hadis tersebut telah datang sebagaimana yang nyata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kalamu fihi bid'ah, dan berbicara tentangnya adalah bid'ah. Walakin nu'minu bihi kama jaa ala zahiri, tetapi kita beriman akan kepada hadis tersebut sebagaimana datangnya, wala nunawiru fihi ahadan, dan kami tidak mendebatkan seseorang pun tentangnya. Baik. Beliau mengatakan rahimahullah dalam tema yang baru, judul yang baru, yaitu al-imanu birru'yati yaumal qiyamah. Beriman dengan ar-ru'yah di hari kiamat. Berkata Imam Ahmad, wal imanu birru'yati yaumal qiyamah, dan beriman dengan ru'yah di hari kiamat. Yang dimaksud dengan ru'yah adalah melihat. Dan melihat di sini adalah melihat Allah di hari kiamat. Di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di dalam keyakinan ini ada sebagian ahlul bidah yang menyelisihi, adalah keyakinan melihat Allah di hari kiamat. Sehingga tidak heran di sini Al-Imam Ahmad bin Hanbal memasukkan akidah ini di dalam usul sunnah, karena memang di sana ada ahlul bidah yang mereka menyelisih ahlu sunnah di dalam masalah akidah ini. Mereka mengingkari ru'yatullah yaumil qiyamah, meyakini bahwasanya kita tidak akan melihat Allah baik di dunia maupun di akhirat. Maka apa yang menjadi keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, itulah yang benar berdasarkan dalil-dalil yang sahih dengan pemahaman yang benar. Sehingga Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan juga selain beliau, ulama-ulama yang mereka menulis tentang masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menyebutkan tentang masalah ru'yah ini. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian juga Al-Imam At-Tahawi di dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, dan juga yang lain. Kita lihat mereka mendatangkan permasalahan ini karena memang ini di antara yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah, yaitu masalah melihat Allah di hari kiamat. Beliau mengatakan wal imanu birru'yati yaumal qiyamah kama ruya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ahadits sihah. Beriman dengan melihat, yaitu melihat Allah di hari kiamat, sebagaimana hal ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang sahih. Di antara hadis yang sahih yang berbicara tentang melihat Allah di hari kiamat adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudamuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Diucapkan Nabi SAW ketika suatu saat beliau sedang duduk bersama sebagian sahabatnya
kemudian beliau melihat bulan, dan saat itu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara lailatal badr la tudamuna fi ru'yatihi. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak saling menzalimi satu dengan yang lain. Ini kabar dari Nabi SAW yang sangat jelas bahwasanya kita, orang-orang yang beriman, baik itu pengikut Nabi SAW maupun orang-orang yang beriman sebelum kita, ahlul jannah secara umum, mereka akan melihat Allah SWT sebagaimana kita melihat bulan. Dan ucapan beliau, sebagaimana kalian melihat bulan, diterangkan oleh ucapan beliau setelahnya. Apa yang dimaksud dengan seperti melihat bulan? Apakah maksudnya adalah menyamakan Allah dengan bulan? Tentunya ini adalah sesuatu yang mustahil. Karena Allah SWT mengatakan, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Bagaimana menyamakan Allah dengan bulan? Yang disamakan di sini bukan yang dilihat, tetapi yang disamakan oleh Nabi SAW di sini adalah bagaimana cara melihatnya. Bagaimana cara melihatnya? Yaitu sebagian mengatakan bahwasanya Allah SWT berada di atas, sebagaimana bulan berada di atas. Kemudian yang kedua adalah disamakan dari sisi tidak saling berdesak-desakan, tidak saling menzalimi satu dengan yang lain. Sebagaimana kalau kita melihat bulan, masing-masing berada di tempatnya. Kita tidak saling menzalimi satu dengan yang lain. Karena bulan purnama sangat jelas dilihat oleh manusia di bumi, dimanapun mereka. Baik yang ada di gunung, yang ada di lautan, yang ada di daratan, masing-masing melihat bulan tersebut di tempatnya. Tidak saling menzalimi satu dengan yang lain. Sebagaimana kita di dunia melihat Allah, kita melihat bulan dalam keadaan tidak menzalimi satu dengan yang lain, dan kita melihat ke arah atas, maka demikian pula kelak kita di hari kiamat di dalam surga, orang-orang yang beriman akan melihat Allah tanpa saling menzalimi satu dengan yang lain. Sebagian membaca la tadammuna, kalian tidak saling berdesak-desakan. Maknanya sama dengan tidak saling menzalimi, karena di antara akibat dari berdesak-desakan terkadang adalah menzalimi orang lain, mendorong misalnya. Jadi maknanya hampir sama, yaitu kalian tidak saling berdesak-desakan, kalian tidak saling menzalimi satu dengan yang lain. Jadi yang disamakan di sini adalah bagaimana mereka melihat Allah saat itu, bukan menyamakan Allah dengan bulan. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi. Dan Nabi SAW, beliaulah as-sadiqul masduq, orang yang benar, yang jujur dan yang dibenarkan. Tidak boleh kita mendustakan apa yang datang dari Nabi SAW. Di dalam hadis yang lain, ketika Nabi SAW berbicara tentang Dajjal dan bagaimana fitnah yang dibawa oleh Dajjal, dan diantaranya dia mengaku sebagai Rabbul Alamin. Allah SWT akan memberikan kemampuan kepada Dajjal dengan kemampuan yang luar biasa.
dia menyuruh bumi untuk mengeluarkan tanamannya, maka keluarlah tanaman tersebut. Dia menyuruh langit untuk menurunkan hujan, maka turunlah hujan. Fitnah yang besar bagi manusia saat itu. Tapi Nabi SAW memberikan kaidah yang dengannya seseorang akan selamat dari fitnah Dajjal. Beliau mengatakan, fa'lamu anna ahadan minkum la yara rabbahu hatta yamut. Atau fa'lamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Ini kaidah. Kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Kalau ada seseorang yang mengaku dia adalah Rabbul Alamin, sementara kita masih dalam keadaan hidup, masih dalam keadaan nyawa ada di dalam badan kita, maka kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa yang mengaku sebagai Rabbul Alamin itu adalah kadzdzab, itu adalah seorang yang pendusta. Karena Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa kita tidak akan melihat Allah sampai kita meninggal dunia. Kalau ada yang mengaku dia adalah Rabbul Alamin sebelum kita meninggal dunia, maka itu adalah kedustaan. Apa yang bisa kita pahami dari ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam ini? Menunjukkan bahwasanya kita akan melihat Allah yaitu setelah seseorang meninggal dunia, itu di hari kiamat. Ya, karena setelah meninggal dunia ini umum, baik di alam kubur ini termasuk ba'dal maut, ini termasuk setelah meninggal dunia. Ketika seorang dibangkitkan ini juga termasuk ba'dal maut. Ketika seseorang berada di dalam surga ini juga ba'dal maut. Nabi SAW di sini menyebutkan secara umum sampai kalian meninggal dunia. Dan dijelaskan dalam hadis yang lain, orang-orang yang beriman akan melihat Allah di dalam surganya Allah SWT. Hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ru'yatullah ini banyak. Bukan hanya satu, bahkan ini adalah termasuk hadis-hadis yang mutawatir secara makna. Sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk menolak. Seandainya dia adalah hadis yang satu dan sahih, maka kewajiban seorang muslim adalah meyakininya, mempercayainya. Tidak boleh dia mengingkari. Lalu bagaimana seandainya ini adalah hadis yang mutawatir, yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, bukan hanya satu, bukan hanya dua, tapi ada 30 di sana sahabat Nabi SAW yang mereka meriwayatkan hadis tentang masalah ru'yatullah. Di dalam ayat Allah SWT juga menyebutkan tentang akan melihatnya orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Di dalam sebuah ayat, yaitu di dalam surat Al-Qiyamah, Allah SWT mengatakan, menceritakan tentang bagaimana keadaan orang-orang beriman di dalam surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah di hari tersebut dalam keadaan nadhiratun, yaitu dalam keadaan berseri-seri, dalam keadaan mereka bergembira. Terlihat kegembiraan mereka di dalam wajah-wajah mereka. Kegembiraan yang luar biasa. Mengapa mereka bergembira saat itu? Ada sebabnya. Ila rabbiha nadhiratun. Kepada Rabb mereka, mereka dalam keadaan melihat. Kepada Rabb mereka, mereka dalam keadaan melihat. Para ulama menyebutkan bahwasanya
kata an-nadhar di dalam bahasa Arab ini memiliki beberapa makna, tergantung keadaan yang setelahnya. An-nadhar kalau setelahnya adalah fi, maka yang dimaksud adalah memikirkan. An-nadhar kalau setelahnya adalah fi, maka yang dimaksud adalah memikirkan. Seseorang mengatakan nadhartu fi amrik, aku akan memikirkan urusan. Itu mereka mengatakan nadhartu fi amrik. Dan di dalam Al-Quran Allah SWT juga menggunakan an-nadhar fi ini. Itu firman Allah SWT, awalam yanduru fi malakutis samawati wal ardh. Apakah mereka tidak melihat pada kerajaan langit dan juga bumi? Ya, melihat maksudnya di sini adalah memikirkan. Awalam yanduru fi malakutis samawati wal ardh wa ma khalaqallahu min syai'. Apakah mereka tidak memikirkan kerajaan langit dan juga bumi? Ini an-nadhar setelahnya menggunakan fi. Ini yang sedang bahasa Arab atau yang sedang belajar bahasa Arab atau yang sudah pernah, insyaallah bisa memahami apa yang kita sampaikan. Terkadang an-nadhar setelahnya adalah ila. Ya, an-nadhar setelahnya adalah ila. Seperti misalnya firman Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana dia diciptakan? Mereka tidak melihat, maksudnya adalah melihat dengan mata kepala mereka. Kalau an-nadhar setelahnya adalah ila, maka yang dimaksud adalah melihat dengan mata kepala atau melihat dengan mata. Dan terkadang an-nadhar tidak ada setelahnya fi dan tidak ada setelahnya ila. Maka yang dimaksud adalah menunggu. Seperti misalnya firman Allah SWT ketika Allah menceritakan tentang orang-orang munafik, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum. Ketika orang-orang munafik yang laki-laki maupun wanita, mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, unzuruna, tunggulah kami. Naqtabis min nurikum, kami ingin mendapatkan cahaya kalian. Ini di hari kiamat ketika Allah SWT memadamkan cahaya orang-orang yang munafik dan yang memiliki cahaya adalah orang-orang yang beriman, maka mereka dipisahkan atau mulai dijauhkan oleh Allah dari orang-orang yang beriman. Akhirnya mereka mengatakan ucapan ini, unzuruna naqtabis min nurikum, tunggulah kami ingin mendapatkan cahaya kalian. Ada 3 penggunaan an-nadhar fi, an-nadhar ila, kemudian an-nadhar saja tanpa ada fi, tanpa ada ila. Masing-masing memiliki makna. Sekarang kalau kita kembali kepada ayat tadi, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka melihat. Di sini pakai ila. Di sini memakai ila, nadhiratun ila, menunjukkan maknanya adalah melihat dengan mata, bukan yang dimaksud melihat dengan mata hati atau dikatakan memikirkan, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah melihat dengan mata kita. Ini dalil di antara dalil-dalil Ahlussunnah yang menunjukkan tentang melihat Allah di hari kiamat. Kemudian juga ketika Allah SWT di sini menyandarkan, memandang di sini kepada wajah. Menyandarkan, memandang di sini kepada wajah, karena Allah mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Berarti disandarkan kepada wajah di sini. Dan ini semakin menguatkan bahwa yang dimaksud adalah
melihat dengan mata, karena wajah ini adalah tempatnya mata itu berada. Ini diantara dalil Ahlussunnah dari Al-Quran yang menunjukkan tentang keimanan kita dengan ru'yatullah yaumil qiyamah. Di dalam ayat yang lain, itu dalam surat Al-Mutaffifin, Allah mengatakan, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka di hari kiamat, yaitu di hari tersebut, dalam keadaan mereka ditutup oleh Allah. Allah SWT di sini berbicara tentang orang-orang kafir, al-mukadzibun. Karena ayat sebelumnya Allah mengatakan wailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wama yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar rabbihim yawma idzil lamahjub. Allah berbicara tentang al-mukadzibun, orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Di antara hukuman bagi mereka adalah mereka akan mahjub, mereka akan dihalangi dari Allah. Itu tidak akan melihat Allah. Melihat Allah ini adalah sebuah kehormatan di hari tersebut. Maka mereka tidak akan melihat Allah. Mereka akan mahjub, mereka akan dihalangi untuk melihat Allah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat ini, dan beliau tentunya seperti ulama-ulama Ahlussunnah yang lain berada di atas akidah yang satu, meyakini tentang ru'yatullah yaumil qiyamah. Beliau menyatakan bahwasanya ketika Allah SWT mengabarkan bahwa orang-orang kafir dihalangi untuk melihat Allah, bisa dipahami bahwasanya orang-orang yang beriman mereka akan dibiarkan, mereka akan diizinkan untuk melihat Allahu Rabbul Alamin. Ketika orang-orang kafir mereka dihalangi untuk melihat Allah, menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman mereka akan diberikan oleh Allah kemuliaan, diberikan kehormatan oleh Allah untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini pendalilan yang sangat jeli dari seorang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, itu orang-orang yang beriman, yang mereka merasa diawasi oleh Allah, mereka beriman dengan adanya hari akhir. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ihsan, maka mereka akan mendapatkan surga dan juga tambahan. Ini dalam surat Yunus. Mereka akan mendapatkan al-husna. Al-husna ini adalah surga. Al-husna secara bahasa adalah yang paling baik. Mu'annats dari ahsan, yang paling baik. Dan maksudnya adalah surga. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Maka barang siapa yang memberikan dan dia bertakwa dan dia membenarkan dengan adanya surga. Bagi orang yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan surga wa ziyadatun dan tambahan. Kalimat tambahan atau kata tambahan ini ada maknanya. Maknanya disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi SAW beliau pernah mengatakan, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah," apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, maka Allah SWT akan mengatakan, "Turiduna syai'an azidukum." Apakah kalian ingin sesuatu sebagai tambahan?
Mereka masuk ke dalam surga, diselamatkan dari neraka, diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah. Ternyata Allah mengatakan kepada mereka, turiduna syai'an azidukum, apakah mau aku tambahkan kepada kalian sebagai tambahan? Tambahkan nikmat kepada kalian. Fayaqulun, mereka mengatakan, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna al-jannah wa tunajjina minan nar. Bukankah Engkau ya Allah telah memutihkan wajah-wajah kami, menjadikan kami bersinar, bergembira, berbahagia? Bukankah Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Bukankah Engkau telah menyelamatkan kami dari neraka? Mereka merasa dengan masuknya mereka ke dalam surga dan selamatnya mereka dari neraka, ini sudah keberuntungan yang luar biasa. Alhamdulillah, selamat dari adab Allah yang sangat pedih. Alhamdulillah, masuk ke dalam negeri yang penuh dengan kenikmatan, mereka selama-lamanya di sana. Tapi ternyata di sana ada yang ingin Allah tambahkan kepada mereka. Kemudian fayurfa'ul hijab. Nabi SAW mengatakan fayurfa'ul hijab, akhirnya diangkat hijab, yaitu hijab Allah. Fayanduruna ila wajhillah. Ketika diangkat hijab tersebut, para penduduk surga mereka melihat wajah Allah SWT. Melihat wajah Allah. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang apa yang terjadi setelah itu. Setelah mereka melihat wajah Allah, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim. Maka mereka, yaitu penduduk surga, tidak diberikan sesuatu yang lebih mereka senangi, yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada Allah Rabb mereka. Ternyata kenikmatan-kenikmatan surga yang sudah mereka rasakan dibandingkan dengan melihat Allah Rabbul Alamin saat itu, melihat Allah Rabbul Alamin lebih nikmat dan lebih mereka cintai daripada seluruh kenikmatan yang ada di dalam surga. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kemudian Nabi SAW membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ihsan, maka mereka mendapatkan surga dan mereka mendapatkan ziyadah, itu mendapatkan tambahan. Dan tambahan di sini adalah melihat wajah Allah SWT. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki, waladaina mazid, dan kami memiliki tambahan. Yang dimaksud dengan tambahan di sini adalah melihat wajah Allah SWT. Berarti ayat Allah SWT menunjukkan akan melihatnya orang-orang yang beriman Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Demikian pula hadis Nabi SAW juga menunjukkan demikian. Bahkan hadisnya adalah hadis-hadis yang mutawatir. Sehingga ahlu sunnah tidak ada keraguan sama sekali tentang melihat Allah di hari kiamat. Harus kita terima sebagaimana datangnya, tidak boleh kita tolak. Bagaimana kita menolak apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya? Siapa yang lebih tahu tentang apa yang terjadi di hari kiamat daripada Allah? Siapa di antara manusia yang lebih tahu tentang apa yang terjadi di hari kiamat daripada Rasulullah SAW? Allah mengabarkan orang beriman akan melihat Allah, dan Nabi SAW juga mengabarkan bahwasanya orang yang beriman akan melihat Allah. Maka kita beriman dan kita tetapkan sebagaimana datangnya. Kama ruya 'anin Nabi SAW min al-ahadits as-sihah, sebagaimana telah diriwayatkan dari Nabi SAW dari hadis-hadis yang sahih. Wa anna an-nabiy SAW qad ra'a rabbahu, dan bahwasanya Nabi SAW telah melihat Allah.
fa innahu ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahih. Karena itu telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih. Rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibn Abbas wa rawahu al-Hakam Ibnu Aban an Ikrimah an Ibn Abbas wa rawahu Ali ibn Zaid an Yusuf ibn Mihran an Ibn Abbas. Kemudian beliau menyebutkan beberapa jalan dari hadis ini. Diriwayatkan oleh Qatadah dari Ikrimah dari Abdullah bin Abbas. Yang kedua, diriwayatkan oleh Al-Hakam Ibnu Aban dari Ikrimah dari Abdullah bin Abbas. Kemudian juga diriwayatkan oleh Ali bin Zaid dari Yusuf bin Mihran an Ibn Abbas. Semuanya menunjukkan bahwasanya Nabi SAW qad ra'a rabbahu, telah melihat Allah. Telah berarti sudah melihat di dunia ini. Ya, karena di sini disebutkan qad, sudah, berarti sudah pernah melihat Allah di dunia ini. Al-Imam Ahmad bin Hanbal di sini ingin menjelaskan kepada kita bahwa di antara keyakinan Ahlussunnah bahwa Nabi SAW beliau telah melihat Allah di dunia ini. Untuk perkara yang pertama tadi, itu adalah kesepakatan. Kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah, semuanya sepakat berdasarkan ayat dan hadis bahwasanya kita akan melihat Allah di hari kiamat. Adapun masalah Nabi SAW melihat Allah di dunia ini, karena kalau selain Nabi semuanya sepakat. Ahlussunnah semuanya sepakat bahwasanya selain Nabi SAW, maka mereka tidak melihat Allah di dunia ini. Ya, tapi mereka atau semuanya akan melihat Allah di hari kiamat. Tapi masalah ru'yatun Nabi kepada Allah, maka di sini ada perselisihan pendapat. Selain Nabi, mereka sepakat tidak ada di antara mereka yang melihat Allah di hari kiamat di dunia ini. Adapun tentang Nabi SAW, maka di sana ada perselisihan di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah, apakah Nabi SAW melihat atau telah melihat Allah di dunia atau belum pernah melihat. Nah, di sini Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kita melihat ucapan beliau memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW telah melihat Allah di dunia ini. Berdasarkan ucapan Abdullah bin Abbas. Disebutkan dalam ucapan beliau, ra'a Muhammadun rabbahu. Muhammad telah melihat Rabbnya. Muhammad telah melihat Rabbnya. Dan melihat, di sini beliau mengatakan, wal hadithu indana ala zahirihi kama jaa 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini adalah sesuai dengan zahirnya. Kalau kita lihat secara zahirnya, melihat ya berarti beliau sudah melihat Allah dengan matanya di dunia ini. Dan Abdullah bin Abbas tidak mungkin mengatakan ini dari akalnya. Tentunya ada dasarnya dari ucapan Nabi SAW. Iya, sehingga zahirnya menunjukkan bahwasanya Nabi SAW telah melihat Allah di dunia ini sebelum hari kiamat. Ya, bahkan di sini Al-Imam Ahmad mengatakan wal kalamu fihi bid'atun. Berbicara tentang masalah ini adalah bid'ah. Wallahu a'lam, di sini maksudnya adalah mengatakan bagaimana melihat Allah di dunia ini. Ini ucapan yang kata beliau adalah bid'ah. Kewajiban kita adalah meyakini bahwasanya Nabi SAW telah melihat Allah di dunia ini, sebagaimana yang dikabarkan oleh Abdullah bin Abbas.
Sehingga maksud beliau bukan berarti berbicara tentang masalah melihat Allah atau melihatnya Nabi kepada Allah di dunia ini. Tapi maksud beliau adalah menanyakan bagaimana. Ini perbuatan yang bid'ah. Walakin nu'minu bihi kama ja'a ala zahirihi wa la nunadhiru fihi ahadan. Akan tapi hendaklah kita beriman dengan melihatnya Nabi SAW Allah SWT di dunia ini sebagaimana zahir dari hadis tersebut. Iya, wala nunadhiru fihi ahadan, dan kami tidak mendebat seseorang di dalam permasalahan ini. Kami tidak mengadakan perdebatan di dalam permasalahannya. Kami meyakini bahwasanya Nabi SAW telah melihat Allah di dunia ini. Nah, ini yang beliau utarakan di sini adalah satu pendapat di antara pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang bahwa Nabi SAW telah melihat Allah di dunia ini. Baik, di sana ada pendapat yang lain, bahwasanya Nabi SAW tidak pernah melihat Allah di dunia ini. Beliau dan juga yang lain tidak pernah ada yang melihat Allah SWT di dunia ini. Berdasarkan dalil-dalil yang umum. Di antaranya adalah ketika Allah SWT menyebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil-jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan. Allah menceritakan tentang bagaimana Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Allah. Kemudian Allah berbicara dengan beliau. Kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam mendengar kalamullah, maka beliau ingin melihat Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, tunjukkan dirimu, aku ingin melihat kepadamu. Karena rindunya beliau alaihissalam kepada Allah, ingin melihat Allah. Tapi apa kata Allah? Allah mengatakan, lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Maksudnya adalah engkau tidak akan melihatku di dunia. Bukan berarti tidak melihat Allah selama-lamanya. Tapi maksudnya adalah tidak akan melihat Allah di dunia. Karena demikianlah kalau kita menggabungkan ini dengan ayat yang lain. Lan di sini tidak akan melihatku maksudnya adalah selama di dunia. Bukan berarti tidak mungkin melihat Allah di akhirat. Makanya para ulama menjelaskan ketika Allah SWT mengatakan lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Kemudian walakin nur ilal jabali, akan tapi lihatlah kepada gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Lihatlah kepada gunung, kalau dia masih berada di tempatnya maka engkau akan melihat. Ketika Allah SWT menampakkan dirinya pada gunung, maka gunung tersebut tiba-tiba hancur lebur dan Nabi Musa pun alaihissalam pingsan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kalau gunung saja yang demikian kuatnya hancur lebur, demikian keadaannya, akibatnya ketika Allah SWT memperlihatkan dirinya, lalu bagaimana dengan manusia yang sangat lemah ini? Ya, sehingga kalau dia masih tetap maka engkau akan melihatku. Tapi ketika dia hancur maka menunjukkan bahwasanya engkau tidak akan melihatku di dunia ini. Tapi Allah SWT akan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman di dalam surga sehingga mereka bisa melihat Allah SWT. Iya, ini dalil umum bahwasanya kita tidak akan melihat Allah di dunia. Kemudian juga
Hadis yang tadi kita sebutkan tentang Dajjal, sungguhnya kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Kita semuanya tidak akan melihat Allah sampai kita meninggal dunia. Ditambah lagi, di sana ada sebuah hadis di mana Nabi SAW ditanya oleh sebagian sahabat radhiyallahu taala anhu, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau pernah melihat Rabbmu? Ini pertanyaan langsung pada inti permasalahan. Hal ra'aita rabbak? Apakah engkau pernah melihat Rabbmu? Ini yang bertanya adalah Abu Dzar dalam Sahih Muslim. Hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu? Apa jawaban Nabi SAW? Nurun anna ara. Nurun anna ara. Sebuah cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Yaitu di sana ada hijab yang berupa cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Ada penutup, ada hijab yang berupa cahaya. Bagaimana aku bisa melihat Allah? Ini jawaban langsung pada permasalahan kita. Siapa yang menjawabnya? Nabi SAW yang menjawabnya secara langsung. Bahwasanya beliau tidak melihat Allah. Anna ara. Bagaimana aku bisa melihatnya? Menunjukkan bahwasanya beliau tidak melihat Allah di dunia. Lalu bagaimana dengan ucapan Abdullah bin Abbas? Padahal beliau adalah seorang sahabat Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Ra'a Muhammadun Rabbahu." Muhammad melihat Rabbnya. Apa maksudnya? Para ulama menjelaskan, ra'a di sini maksudnya adalah ru'yatu al-qalb. Maksudnya adalah melihat Allah dengan mata hatinya. Dan ini disebutkan dalam sebagian riwayat. Ya, disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya beliau mengatakan ra'a rabbahu bi fuadihi, yaitu melihat Allah SWT dengan hatinya. Maka ini menunjukkan dengan jelas maksud dari ucapan Abdullah bin Abbas yang dibawakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya maksudnya adalah melihat Allah SWT dengan hatinya, bukan dengan matanya. Ini untuk menjamak riwayat. Untuk menjamak riwayat. Dan kalau memang misalnya tidak bisa dijamak, maka tentunya ucapan Nabi SAW ini menjadi hakim. Kalau memang di sana ada ijtihad, ada perbedaan pendapat di antara para sahabat radhiyallahu taala anhu, maka ucapan Nabi SAW tentunya lebih didahulukan daripada ucapan siapapun. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau mendengar adanya orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad telah melihat Rabbnya, beliau mengatakan, "Man haddatsak anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzab." Barang siapa yang menceritakan kepadamu bahwasanya Muhammad telah melihat Allah itu ketika di-mi'rajkan, maka sungguh dia telah salah. Barang siapa yang menceritakan kepadamu bahwa Muhammad telah melihat Allah ketika mi'raj, maka sungguh dia telah salah. Ini keterangan yang jelas dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak pernah melihat Allah di dunia. Jadi kesimpulannya, baik Nabi SAW maupun orang-orang yang beriman yang lain, kalau Nabi SAW saja tidak melihat Allah di dunia, lalu bagaimana dengan yang lain? Nabi SAW dan juga orang-orang beriman tidak melihat Allah di dunia, tapi mereka akan melihat Allah SWT di hari kiamat. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan perincian yang tadi kita sebutkan, bahwasanya untuk melihat Allah di akhirat maka semuanya sepakat. Tapi tentang melihat Allah di dunia, maka tentang permasalahan
Kalau selain Nabi, maka semuanya sepakat bahwasanya tidak ada di antara mereka yang melihat Allah di dunia. Adapun Nabi SAW ada perselisihan di antara ulama ahlu sunnah apakah beliau melihat Allah di dunia atau tidak melihat. Dan yang lebih kuat, wallahu a'lam, bahwasanya Nabi SAW beliau tidak melihat Allah di dunia. Taib. Di sana ada orang yang berlebihan. Kalau tadi kita sebutkan ada yang mengingkari. Ada yang mengingkari. Orang-orang Mu'tazilah mengingkari adanya ru'yatullah yaumil qiyamah. Mereka mengingkari ru'yatullah baik di dunia maupun di akhirat. Ini orang-orang Mu'tazilah. Berdalil dengan firman Allah tadi, lantarani, engkau tidak melihatku. Mereka mengatakan tidak melihatku berarti di dunia maupun di akhirat. Dan lan kata mereka ini adalah menunjukkan selama-lamanya di dunia maupun di akhirat. Kita katakan bahwasanya lan tidak semua demikian maknanya. Terkadang lan itu menunjukkan waktu yang lama. Ya, dan tidak menunjukkan bahwasanya selama-lamanya akan dinafikan. Contoh misalnya dalam ayat ketika Allah SWT menceritakan tentang orang-orang Yahudi yang mereka tidak akan berangan-angan untuk meninggal dunia. Wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka tidak akan berangan-angan untuk mati dengan sebab perbuatan dosa-dosa mereka. Mereka tidak akan berangan-angan untuk mati. Dalam ayat yang lain, Allah menceritakan bahwasanya orang-orang kafir ketika mereka masuk ke dalam neraka, mereka akan berangan-angan untuk mati. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Mereka memanggil Malik, malaikat penjaga neraka. Liyaqdi alaina rabbuk. Hendaklah Rabbmu mematikan kami. Bukankah ini adalah angan-angan? Hendaklah Rabbmu mematikan kami. Mereka sudah tidak kuat dengan siksaan yang pedih di dalam neraka. Mereka berangan-angan untuk meninggal dunia. Qala innakum makithun, maka Malik mengatakan kalian akan terus selamanya seperti ini di dalam neraka, tidak akan meninggal dunia. Menunjukkan bahwasanya kelak mereka akan berangan-angan untuk meninggal dunia, akan berangan-angan untuk mati. Berarti lan tidak semuanya bermakna dinafikan selama-lamanya. Kemudian mereka juga berdalil dengan firman Allah, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah SWT tidak diidrak oleh pandangan-pandangan, tapi dialah yang akan mengidrak pandangan-pandangan. Idrak di sini maksudnya adalah meliputi. Mereka berdasarkan ayat ini mengatakan berarti Allah tidak akan dilihat karena Allah mengatakan la tudrikuhul absar. Pandangan-pandangan tidak akan meliputi Allah. Kita katakan bahasanya lain antara idrak dengan ru'yah. Idrak ini maknanya lebih khusus. Ru'yah adalah melihat. Adapun idrak maknanya adalah meliputi. Kita melihat Allah tapi kita tidak meliputi. Karena Allah SWT dialah yang maha besar. Siapa kita? Kita adalah makhluk yang kecil. Allah adalah maha besar. Kita melihat Allah tapi kita tidak bisa meliputi Allah. La tudrikuhul absar. Itu maksudnya. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Wala yuhituna bihi ilman. Kita tidak bisa meliputi Allah. Ya, ini sebagian syubhat yang dibawakan oleh orang-orang yang mengingkari ru'yatullah. Di sana ada yang berlebihan mengatakan bahwasanya Allah bisa dilihat di dunia maupun di akhirat. Ini orang-orang sufi. Jadi mereka mengaku telah melihat Allah di dunia. Biasa mereka melihat Allah di dunia. Baik dalam keadaan mimpi maupun dalam keadaan bangun. Berarti mereka meyakini bisa melihat Allah di dunia maupun di akhirat. Lihat, dua kelompok ini berlebihan. Yang pertama mengingkari ru'yatullah di dunia maupun di akhirat. Yang kedua
menetapkan ru'yatullah di dunia maupun di akhirat. Adapun ahlu sunnah maka mereka berada di pertengahan. Mereka memperinci. Di dunia kita tidak bisa melihat Allah, tapi di akhirat kita akan melihat Allah. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah masih ada waktu untuk melakukan tanya jawab. Silahkan bagi yang memiliki pertanyaan, kita berikan kesempatan dan kita utamakan pertanyaan yang disampaikan adalah pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Ya. Ya, silahkan Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Ya, dari mana? Afwan Ustaz, saya Nugraha Tadinya dari Depok Ustaz. Ya. Sebelumnya saya berdoa semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afwan Ustaz, izin Ana sedikit bertanya kaitannya dengan kehadiran Allah hadir pada saat sepertiga malam ya Ustadz ya. Ya. Ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa Allah itu turun di sepertiga malam dan itu turunnya itu ke langit turun ke langit bumi ya Ustadz ya posisinya ya. Ya. Apa nih kalau saya salah mohon koreksi Ya, Ustadz. nanti tunjukkan hadisnya. Terus? Dan itu berlangsung setiap hari ya Ustadz gitu. Ya. Terus Ana membandingkan dengan surat Al-Qadar ya Ustadz ya. Surat apa? Al-Qadar. Ya, surat Al-Qadar Ustadz. Nah, di situ Ana mau coba bertanya Ustadz. Ya. Kenapa surat Al-Qadar itu di dalamnya salah satunya memuliakan malam Lailatul Qadar ya Ustadz ya. Sedangkan pada setiap hari Allah itu hadir gitu Ustadz di sepertiga hari gitu Ustadz. Itu yang membedakan kemuliaan hari-hari biasa ketika Allah hadir di sepertiga hari dengan malam Lailatul Qadar. Afwan Ustadz, aneh belum paham gitu ya Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz dapat menjelaskan. Syukran Ustadz, afwan. Allah SWT turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya fi kulli laylah fi thuluthil layl al-akhir. Allah SWT turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah SWT mengatakan, Man yad'uni fa'astajibalah, man yas'aluni fa'u'tiyah, man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikan. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuni dosanya. Ini menunjukkan bahwasanya setiap malam Allah SWT turun ke langit dunia dan mengucapkan ucapan tadi. Kita sebagai orang yang beriman harus mengimani turunnya Allah sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan turunnya makhluk. Allah turun ke langit dunia sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan turunnya makhluk. Adapun hubungannya dengan surat Al-Qadar, di mana Allah SWT menamakan malam tersebut dengan Lailatul Qadar. Ya, kenapa dinamakan dengan malam Lailatul Qadar? Dan Al-Qadar
di antara maknanya adalah kedudukan. Sehingga malam tersebut adalah malam yang memiliki kedudukan yang tinggi. Ada yang mengatakan Al-Qadar di sini diambil dari takdir. Itu malam tersebut adalah malam di mana Allah SWT mentakdirkan seluruh kejadian yang terjadi selama 1 tahun ke depan. Jadi ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan diambil dari kata Al-Qadar, yaitu takdir, dan ada yang mengatakan Al-Qadar di sini adalah kemuliaan, karena malam tersebut adalah malam yang mulia. Apa yang membedakan antara malam tersebut dengan malam-malam yang lain? Disebutkan dalam ayat yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran di sini maksudnya adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Adapun turunnya Al-Quran kepada Nabi SAW, maka ini terjadi secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Itu adalah turunnya Al-Quran kepada Nabi SAW, maka ini sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi. Adapun yang terjadi pada malam Lailatul Qadar, ya, saat itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ini yang membedakan. Jadi Allah SWT turun setiap malam pada sepertiga malam yang terakhir. Adapun malam tersebut yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar karena di sana ada kejadian yang luar biasa, yaitu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Syukron wa jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kehidupan Ustaz dan kru beserta keluarga. Amin. Ana izin bertanya Ustaz, apakah orang-orang kafir itu tidak akan pernah melihat wajah Allah selama-lamanya? Apakah orang-orang kafir mereka tidak melihat Allah SWT selama-lamanya? Kalau melihatnya adalah melihat yang isinya adalah kenikmatan, maka tentunya mereka tidak akan melihat Allah SWT. Ya, mereka tidak akan melihat Allah SWT. Tapi mereka akan melihat Allah di padang mahsyar. Dan melihatnya di sini bukan melihat yang tujuannya adalah untuk menikmati. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, tentang di dalam hadis yang panjang. Ya, di dalam hadis yang panjang bahwasanya Allah SWT akan membuka hijabnya, akan menyingkap, yakshifu an saq, fa 'inda dzalika yakshifu an saqihi fayakhirun wa yabqa qaumun dhuhuruhum ka sayasiyil baqari yuriduna sujuda fala yastati'. Jadi ada sebuah kejadian sebelum berpisahnya antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafiqun, di mana Allah SWT menampakkan dirinya. Akhirnya orang-orang yang beriman mereka bersujud kepada Allah SWT. Ini kejadian sebelum masuk ke dalam surga. Kemudian orang-orang munafik mereka ingin bersujud tapi mereka tidak bisa bersujud. Mereka melihat Allah tapi bukan karena menikmati, tidak seperti melihatnya orang-orang yang beriman di dalam surga. Sehingga para ulama menyimpulkan berdasarkan hadis ini dan juga yang lain bahwa orang-orang yang beriman melihat Allah sebelum masuk ke dalam surga mereka melihat Allah, dan ketika masuk ke dalam surga mereka
melihat Allah. Bedanya, melihat Allah sebelum masuk ke dalam surga ini bukan melihat yang di dalamnya ada kenikmatan. Adapun melihat Allah di dalam surga, maka ini adalah ru'yatu tamattu', melihat yang di dalamnya ada kenikmatan. Adapun orang-orang kufar, maka mereka melihat Allah tentunya bukan di dalam surga. Melihat Allah dan melihatnya bukan karena tamattu', ya bukan karena menikmati atau merasakan kenikmatan ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, fadhal. Tes. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberkahi Ustaz dan kita semua. Ya. Izin bertanya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah sholat langsung dari Allah, hingga beberapa kali bolak-balik meminta keringanan jumlah waktu sholat, ya. Apakah beliau tidak langsung bertemu dengan Allah Ta'ala? Terima kasih atas penjelasannya. Ya, bertemu dengan Allah tapi tidak melihat Allah. Allah berbicara kepada beliau tapi tidak menampakkan di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhyi bi idnihi ma yasha. Jadi Allah SWT berbicara tapi di belakang hijab. Allah SWT berbicara di balik hijab. Nah, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Afwan, izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya agar ketika sholat kita benar-benar bisa menghadirkan Allah Ta'ala sehingga bisa khusyuk? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan. Ya. Di antara sifat orang-orang yang beriman adalah mereka khusyuk di dalam sholatnya. Dan di antara cara untuk mendapatkan kekhusyukan ketika sholat adalah seseorang sejak sebelum sholat ini sudah memiliki persiapan dan melakukan sunnah-sunnah sebelum sholat. Contoh misalnya, sebelum datangnya adzan maka seseorang sudah bersiap-siap, berwudu, memakai pakaian yang rapi. Dia menyambut datangnya sholat ini dengan dia tampakkan dengan sudah memiliki persiapan sebelum datangnya adzan. Kemudian ketika datang adzan, maka dia mengikuti apa yang dilantunkan oleh muadzin. Dia laksanakan sunnah Nabi SAW, yaitu mengikuti muadzin di dalam adzannya. Tanda sisa. Kemudian setelah itu dia berangkat ke masjid atau sholat sunnah terlebih dahulu di rumah, kemudian dia berangkat ke masjid, kemudian menunggu sampai imam datang, dia melakukan yang disunahkan antara adzan dan iqamah, berdoa, berzikir. Maka semoga ini menjadi sebab seseorang bisa khusyuk di dalam sholatnya. Ya, bisa menjadi khusyuk di dalam sholatnya. Demikian pula ketika sholat, hendaknya seseorang berusaha untuk memahami apa yang dia baca di dalam sholatnya. Mulai dari istiftah, hendaklah dia memahami maknanya. Di dalamnya ada zikir, di dalamnya ada doa. Al-Fatihah yang senantiasa dia baca di dalam sholatnya. Ini mengandung makna-makna yang dalam. Di dalamnya ada pujian terhadap Allah. Di dalamnya ada ikrar untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah.
Di dalamnya ada doa untuk mendapatkan jalan yang lurus. Apa makna jalan yang lurus? Iya, ini insya Allah bisa membantu seseorang untuk supaya dia khusyuk di dalam sholatnya. Tentunya berbeda dengan orang yang sholat sementara dia tidak memahami apa yang dia baca. Dia sudah selama sekian puluh tahun dia melakukan sholat tapi tidak paham makna ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tentunya tidak sama dengan orang yang membacanya dalam keadaan dia mengetahui makna tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Hanya kepadamu berarti ana tidak boleh berdoa kepada selainmu ya Allah. Tidak boleh ana bertawakal kepada selainmu ya Allah. Betapa banyak orang yang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tapi kenyataannya dalam kehidupan dia sehari-hari bertolak belakang dengan tauhid. Kemudian juga hendaklah seseorang menghilangkan segala hal yang kira-kira bisa membantu kekhusyukan dia, yang menjadikan dia lalai dari mengingat Allah ketika sholat. Makanya selesaikan urusan dulu sebelum sholat. Kalau memang kita dalam keadaan lapar ya kita makan dulu. Kira-kira yang bisa diselesaikan sebelum sholat kita selesaikan sehingga pas sholat kita tidak kepikiran. Ini usaha kita untuk ya bisa benar-benar mengingat Allah di dalam sholat kita. Di samping itu kita berdoa kepada Allah, meminta kekhusyukan di dalam sholatnya, dijauhkan dari perkara-perkara yang bisa melalaikan kita dari dzikrullah di dalam sholat kita. Ini diantara usahanya wallahu ta'ala a'lam. Nah, Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian kami persilakan mungkin pada semua partisipan yang ingin bertanya langsung pada Ustaz untuk langsung raise hand akan kami panggil. Fadhal. Afwan Ustaz, ini setelah ini pertanyaannya di luar tema Ustaz. iya. Di luar tema. Iya. Sudah tidak ada yang berkaitan dengan tema. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana caranya menghindari futur dan ibadah yang kita lakukan tidak terbesit dalam hati adanya riya? Diulang pertanyaannya. Bagaimana caranya menghindari futur dan ibadah yang kita lakukan tidak terbesit dalam hati adanya riya? Barakallahu fiik. Iya. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga berkurang berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Dan ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Bertambah dengan ketaatan dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Kalau memang kita ingin iman kita terus bertambah dan tidak berkurang, dan kita ingin istiqamah, maka kita harus menghindari kemaksiatan. Karena maksiat kalau dilakukan oleh seseorang semakin berkurang keimanannya. Dia lakukan lagi akan berkurang keimanannya. Mengecil dan mengecil sampai dia menjadi keimanan yang sangat lemah, keimanan yang sangat kecil. Sebabnya adalah karena kemaksiatan. Semakin banyak kemaksiatan dan semakin besar kadar dari kemaksiatan tadi, maka akan semakin mengurangi iman. Seseorang melakukan dosa kecil berbeda tentunya dengan orang yang melakukan dosa besar. Kalau dia melakukan dosa besar, ini banyak keimanan yang akan berkurang. Orang melakukan dosa besar sekali dengan orang yang melakukan dosa besar secara terus-menerus, tentunya ini berbeda juga. Maka bagaimana cara menghindari
futur diantaranya adalah kita meninggalkan kemaksiatan, baik yang kecil maupun yang besar. Jangan kita meremehkan kemaksiatan yang kecil, karena meskipun dia secara zatnya adalah kecil, tapi kalau terus-menerus dilakukan ini bisa menghancurkan seseorang. Iyyakum wa muhaqqaratil dzunub fa innahunna istama'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Hati-hati kalian dengan dosa-dosa yang diremehkan, karena sesungguhnya dia berkumpul pada diri seseorang sampai menghancurkan orang tersebut. Jangan kita remehkan yang dinamakan dengan dosa. Itu usaha kita yang pertama. Usaha yang kedua, kita berusaha untuk menumbuhkan keimanan tadi. Maksiat jangan kita lakukan. Kemudian kita berusaha untuk menumbuhkan keimanan tadi, dan di antara yang bisa menambah keimanan kita, dan ini adalah sebab utama, yaitu mentadabburi Al-Quranul Karim. Tadabbur, kita mencermati, memikirkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tentunya ini butuh seseorang berhenti, yang membaca sebuah ayat, mengulang-ulangi, kemudian berusaha untuk memahami maknanya, mencermati isinya, mendalami. Ketika misalnya Allah SWT mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Allah menyuruh kita untuk melihat unta, Allah SWT melihat kita untuk melihat langit. Maka seseorang memikirkan apa yang Allah SWT perintahkan di dalam Al-Quran. Kalau ini menjadi kebiasaan seseorang, maka ini menjadi sebab utama seseorang akan bertambah keimanan. Coba antum coba untuk mentadaburi Al-Quran. Ada sebenarnya di rumah kita, di sekitar kita, yang bisa menambah keimanan seseorang. Cuma sebagian orang, mereka menghajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Mereka ingin bertambah keimanannya, tapi bukan dari Al-Quran. Sebagian mereka mencari-cari, ingin bertambah keimanannya dengan mendengarkan nasyid misalnya. Ini jalan yang salah. Atau menganggap bahwasanya tambah keimanannya dengan mendengarkan ceramah dai-dai yang jelas-jelas mereka menyimpang manhajnya, menganggap bahwasanya mereka kalau berbicara tentang tazkiyatun nufus ini baik, maka kita mendengarkan ucapan mereka. Iya, Al-Quran kalau kita mentadaburi isinya, maka ini sangat-sangat mempengaruhi keimanan seseorang. Kita akan merasa lebih dekat dengan Allah Rabbul Alamin ketika kita mentadaburi firman Allah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Supaya mereka mentadaburi ayat-ayat. Syaitan tahu bahwasanya kalau kita berhenti sebentar memikirkan satu ayat dari Al-Quran, ini akan memiliki pengaruh yang besar pada keimanan kita, sehingga dia berusaha untuk menjadikan kita ini tergesa-gesa. Yang penting kamu selesai sampai akhir surat, sehingga tidak terpikir lagi untuk memikirkan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Ini adalah termasuk usaha syaitan untuk menjauhkan kita dari Al-Quranul Karim. Kemudian di antara caranya adalah seseorang memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitarnya, yang ada di alam semesta ini. Kalau tadi adalah ayat-ayat Allah yang tertulis, yang ada dalam Al-Quran, maka kita juga diperintahkan untuk mentafakkur, memikirkan ayat-ayat Allah yang ada di sekitar kita, di alam semesta ini. Memikirkan penciptaan Allah terhadap bumi, kemudian juga air, pohon, diri kita sendiri, langit. Ada waktu kita untuk memikirkan makhluk-makhluk Allah tersebut, sehingga kita akan sampai kepada kesimpulan bahwasanya Allah SWT dialah yang maha mampu untuk melakukan segalanya.
kita akan mengetahui ilmu Allah yang luas, bagaimana Allah SWT menciptakan itu semuanya dengan sangat detailnya, menunjukkan tentang hikmah Allah dan menunjukkan bahwasanya apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran itu adalah benar adanya tentang surga, tentang neraka. Sehingga kalau antum coba juga untuk mentafakuri tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitar kita, maka kita juga akan merasakan tambahnya iman dan semakin dekatnya kita dengan Allahu Rabbul Alamin yang telah menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Termasuk diantaranya cara untuk menghindari futur dan menyembuhkan. Futur adalah seseorang menghadiri majelis ilmu, mendengarkan nasihat, ya, mendengar kisah-kisah orang-orang yang saleh, ya, dan mendengar dalil-dalil yang mengajak kita untuk berlomba mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surga Allah, dan dibacakan kepada kita ancaman-ancaman. Maka ini semuanya termasuk sebab-sebab untuk menambah keimanan kita. Nah, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, masing-masing dari kita sudah tahu obatnya, yaitu meninggalkan kemaksiatan dan melakukan berbagai amal saleh. Cuma tinggal sekarang bagaimana praktek. Banyak pertanyaan, bagaimana Ustaz kita dalam keadaan futur, kita dalam keadaan lemah. Sebenarnya masing-masing dari kita tahu sebabnya dan bagaimana obatnya. Cuma itu tadi, kita kurang mengamalkan apa yang sudah kita ilmu. Jadi intinya dua, tinggalkan kemaksiatan, kemudian kita melakukan berbagai amal soleh. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran wa jazakumullah khairan, Ustaz. Apakah masih ada waktu, Ustaz? Sesi tanya jawab. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Tetapi apa Ustaz, nih pertanyaannya banyak yang di luar tema, izin. Ya. Nah, yang terakhir mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau bertanya, saya mengimani Islam dan iman, hari kiamat dan lain-lainnya. Bagaimana proses turunnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tertulis firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Yang saya tanyakan proses tahapannya. Proses sampai tertulis dalam Al-Quran. Nah, proses turunnya wahyu dari Allah sampai tertulis di kitab Al-Quran. Nah, Allah SWT dialah yang mengucapkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu adalah kalamullah. Allah yang pertama kali mengucapkan, kemudian didengar oleh malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Allah SWT yang mengucapkan pertama kali, didengar oleh malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, didengar oleh para sahabat, dan sebagian mereka disuruh untuk menulis Al-Quran, karena tidak semua para sahabat mereka bisa menulis Al-Quran. Ia menulis kalamullah. Ketika pertama ditulis tentunya tidak langsung di kertas, mereka menulis pada apa saja, kadang di batu, kadang di kulit. Kemudian dikumpulkan itu semuanya di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan tidak ada satu ayat pun yang terlewatkan, dikumpulkan semuanya, baik yang ada di kulit maupun yang ada di batu maupun ada di misalnya pelepah kurma. Kemudian di zaman Utsman radhiyallahu taala anhu dijadikan sebagai mushaf, yaitu berbentuk buku.
Inilah dinamakan dengan mushaf Utsmani, yang sampai sekarang itulah yang menjadi tumpuan dan pegangan kita dan kaum muslimin. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum, dan sampai bertemu kembali insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.